Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Kafrawi terhadap matan Jarumiyah. Kita sudah memasuki bab ataf, tinggal sedikit lagi. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wabal dan huruf ataf selanjutnya yaitu bal. Wabal dan bal. Al-wawu harfu atfin. Wawu itu huruf ataf. Oh. Bal ma'tufun alal wawu. Jumlah bal itu diatafkan kepada wawu. Mabniun la sukuni. Formula bal itu diatafkan kepada wawu itu dibina di atas sukun pada ma'ruf. Bal mabni ala sukun pada ma'ruf ataf pada al-wawu di awal. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah an-nabal hiya al-harfus sabi'u min hurufil asfi. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguhnya bal itu bermula dia nyabal itu huruf yang ketujuh dari huruf ataf. Wata'ati lima anen dan datang ia nyabal bagi beberapa makna. Banyak makna bal di antaranya. Di sini cuma dikasih tahu satu. Minha sebahagian darinya makna itu al-itorabul intiqaliyu. Itorab yang intikal. Mana intikal berpaling. Itorab yang berpaling. Seolah-olah ma'tuf alihnya didiamkan, nggak dibahas. Ya, contoh misalkan. Contoh nahu, contoh. Ya Zaidun bal Amrun. Datanglah oleh si Zaid, bahkan si Umar. Ini yang datang si Umar ini. Bal orang ataf, Amrun ataf kepada Zaidun. Ini namanya idrab intikal. Apa mana intikal? Berpindah dari menjelaskan kedatangan si Zaid kepada kedatangan si Umar. Datanglah si Zaid, bahkan si Umar. Ini yang datang si Umar. Si Zaid bagaimana? Si Zaid seolah-olah didiamkan. Nggak dibahas lagi. Bisa datang, bisa tidak. Nah, itu mana intikal. Jadi, idrab intikal. Berpaling dari pembahasan sebelumnya ke sesudahnya. Seolah-olah matuf alih yaitu Zaidun kayak didiamkan, nggak dibahas. Datanglah si Zaid, bahkan si Umar. Maknanya yang datang si Umar, si Zaid nggak dibahas. Bisa datang, bisa juga tidak. Nah, itu intikal. Ada juga nanti idorab ibtal. Kalau idorab ibtal dipastikan Zaid nggak datang. Datanglah si Zaid. Tetapi si Umar. Kalau ibtal kita maknai tetapi. Tetapi si Umar. Seolah-olah Zaidun salah ucap. Yang datang si Umar, si Zaid nggak datang. Ini ibtal. Idorab ibtal. Tapi kalau idorab imtikal, Zaidun ini kayak maskut. Didiamkan. Nggak dibahas. Bisa datang, bisa tidak. Contohnya ja'a Zaidun bal Amrun. Datanglah oleh si Zaid, bahkan si Umar. Idza qasadatul hukma ala amrin bil maji'i. Apabila engkau bermaksud akan hukum kepada si Umar dengan datang. Apabila engkau bermaksud akan menghukum kepada si Umar dengan datang. Kita maksud bilang si Umar datang. Terus si Zaid bagaimana? Fasara Zaidun maskutan anhu. Maka jadilah Zaid itu didiamkan darinya Zaid. Jadi Zaidun itu nggak dibahas. Mana nggak dibahas? Jadi bisa datang, bisa tidak. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Bermula ja'a Zaidun itu fi'il dan fa'il. Ja'a fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya marfu dan rafa' dhammah karena isim mufrad. Bal harfu atfin, bal itu huruf ataf. Amrun ma'tufun ala Zaidun. Bermula amrun itu diatafkan kepada Zaidun. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Bermula kalimat yang diataf kepada marfu' itu dirofa. Nah itu. Kemudian lah, wala dan la. Al-wawu harfu atfin. Bermula waw itu huruf ataf. La ma'tufun alal wawu. Bermula la itu diatafkan kepada waw. Mabniun ala sukuni itu dibina ada atas sukun pada harf. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah anna la hiyal harfu saminu min hurufil atfi. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguhnya la itu bermula dia nyala itu huruf yang ke-8 dari huruf-huruf ataf. Wata'ati lima anen dan datang ia nyala bagi beberapa makna juga. Minha bahagian darinya makna la itu annaha tusbitu lima ba'daha nakidhama qablaha. Wah sungguhnya la itu menetapkan ia nyala bagi masa sesudah nyala. Menetapkan ia nyala bagi masa sesudah nyala bagi ma'tuf
akan lawan ma yang ada ianya ma sebelumnya lah. Itu faedah lah. Sungguhnya lah itu menetapkan ia bagi ma sesudah lah. Jadi sesudah lah itu lawan. Naqidah maf'ul tusbitu. Sungguhnya lah itu menetapkan ia bagi ma sesudahnya lah akan lawan ma sebelumnya lah. Nah, aksubal. Nah, ini kita jadikan khobar. Bermula dia nyala itu aksubal, sebalik bal. Kalau bal tadi kan ja'a zaidun bal amrun. Yang datang justru sesudah bal kan. Datanglah si Zaid. Seolah-olah si Zaid tadi kan didiamkan. Datanglah si Zaid. Bahkan si Umar yang datang. Si Zaid bisa datang, bisa enggak. Kalaulah justru dia karena la nafi berarti yang sebut sesudahlah sebelumlah nafi. Contoh misalkan. Nahu ja'a Zaidun la amrun. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. Jadi sesudahlah ini lawan dari sebelum. Kalau sebelum datang, sesudah nggak datang. Datang si Zaid, tidak datang si Umar. Datang si Zaid, tidak datang si Umar. Ya, lah itu menetapkan ma sesudahnya lah akan lawan ma sebelumnya lah. Lawan ya. Kalau sebelum la datang berarti sesudah la nggak datang. Yang datang si Zaid bukan si Umar. Wa i'rabuhu jaa fi'lun madhin. Bermula i'rabnya contoh itu bermula jaa itu fi'il madhi wa zaidun fa'ilun marfu'un. Bermula zaidun itu fa'il yang dimarfu'kan dengan dhammah yang zahir. La nafiyatun bermula la itu nafi. Amrun ma'tufun. Bermula amrun itu diatafkan dengan la kepada zaidun. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Bermula yang diataf pada marfu'. Itu aja. Walakin dan lakin. Huruf ataf selanjutnya lakin dan lakin. Al wawu harfu atfin, wawu itu huruf ataf, lakin ma'tufun alal wawu. Bermula lakin itu diatafkan kepada wawu, mabniun ala sukuni dibina dan sukun pada ma'ruf. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah anna lakin hiyal harfu tasi'u. Bermaksud oleh musannif bahwa sungguhnya lakin itu bermula dianya lakin itu harfu tasi'u, huruf yang ke-9 min hurufil atfi dari huruf ataf. Wahya dianya lakin itu li isbati naqidima. Bagi menetapkan dari lawan ma yang ada ayahnya ma sebelumnya lakin. Lawan bagi ma sesudahnya lakin. Jadi sesudah lakin berlawanan dengan ma sebelum lakin. Kalau sebelum lakin nafi, sesudah lakin isbat. Nah, dianya lakin bagi menetapkan lawan ma. Lawan dari ma, lawan dari kalimat sebelumnya lakin. Bagi ma, sesudahnya lakin. Contoh, ma ra'aitu Zaidan. Aku tidak melihat akan si Zaid. Tetapi yang aku lihat si Umar kan. Sebelum lakin nafi, sesudahnya jadi isbat. Bahkan kalau nggak salah syarat maktuf dengan lakin memang harus sesudah nafi ya. Kalau nggak salah ingat. Ma ra'aitu Zaidan, tidak aku lihat akan si Zaid, tetapi si Umar, mananya tetapi yang aku lihat si Umar. Karena sebelum lakin nafi berarti sesudahnya isbat. Yang aku lihat si Umar. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu ma nafiyatun, bermula ma itu huruf nafi. Ma huruf nafi. Ini ala sukun kan? Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Bermula ra'aitu itu fi'il dan fa'il. Artinya ra'a fi'il madhi tu dhamir muttasil mabni ala dhamma pada marfa fa'il. Wa zaidan maf'ulun bih. Bermula zaidan itu maf'ul bih mansubun. Maf'ul bih yang mansub. Atau khabar nih bermula zaidan itu maf'ul bih itu mansub. Maf'ul bih mansub. Walakin harfu atfin bermula lakin itu huruf ataf amran ma'tufun ala zaidan. Bermula amran itu diatafkan kepada zaidan. Wal ma'tufu ala al mansubi mansub. Bermula yang diataf pada mansub itu. Wa hatta dan hatta. Al wawu harfu atfin. Wawu itu ataf. Hatta ma'tufun alal wawi. Hatta itu diatafkan kepada wawu. Wawu bacanya. Hatta ma'tufun alal wawu. Bermula hatta itu diatafkan kepada wawu. Mabniun ala sukuni dibina ada sukun pada ma'ruf. Wa hatta dan huruf ataf selanjutnya yaitu hatta fi ba'dil mawadhi. Hal keadaan hatta dan huruf ataf selanjutnya yaitu hatta. Hal keadaan hatta itu pada sebagian tempat-tempat. Jadi fi ba'di ini hal kepada hatta. Fi ba'din, fi ba'di. Jarun wa majrurun. Bermula dianya fi ba'di itu jar dan majrur. Pada mahal nasab itu menjadi hal dari hatta. Karena nggak boleh kita muta'alaq pada hatta-hatta jamin ya. Ya.
Kemudian hatta juga ma'rifah dia. Makanya kalimat syibih serupa jumlah sesudah ma'rifah kita hal. Wa ba'di mudhafun, ba'di itu mudhaf, al mawadi'i mudhafun ilaih, majrurun bil kasrati dhahirah. Bermula ba'di itu mudhaf, bermula mawadi'i itu mudhaf ilaih, itu majrur dengan kasrah yang dhahir. Fi rujar ba'di majrur bi fi dan dajar kasrah. Mudhaf ba'di mawadi'i mudhaf ilaih majrur bi mudhaf dan dajar kasrah. Jar majrur ta'ala kepada ma'dzuf pada mahal nasab hal kepada hal. Yani bermaksud oleh musannif rahimahullah annal harfal asyirah, akan bahwa sungguh huruf yang ke-10, huruf yang ke-10 min hurufil atfi dari huruf-huruf ataf itu hatta. Bisyarti dengan syarat, bisyarti ayyaku nama ba'daha ba'dan mimma qablaha, dengan syarat bahwa adalah ma sesudahnya hatta itu bagian dari ma sebelumnya hatta. Jadi hatta baru huruf ataf, kalau sesudahnya bagian dari kalimat sebelumnya. Hatta baru huruf ataf syaratnya ma'tuf bagian dari ma'tuf alih. Kama asyara ila dzalika biqouli, sebagaimana mengisyarah oleh musannif kepada demikian syarat qoulihi dengan ucapannya musannif fi ba'dil mawadi. Artinya hatta menjadi huruf ataf di sebahagian tempat saja. Tidak semua tempat, di sebahagian tempat. Artinya ketika kalimat sesudah hatta bagian dari kalimat sebelum hatta. Nah itu baru hatta huruf ataf. Dan nggak wajib juga. Walaupun sesudah hatta bagian dari kalimat sebelum hatta, boleh saja hatta enggak kita jadikan huruf ataf. Mana contohnya? Nah, akal itu sama kata hatta raksa. Aku makan akan ikan hatta raksaha, hingga akan kepalanya ikan. Jadi akal itu fi'il dan fa'il nih, sama kata maf'ul akal itu hatta huruf ataf. Raksa ataf kepada sama kata. Jadi kepala bagian dari ikan. Hatta huruf ataf, raksa ataf kepada sama kata. Ataf kepada mansub-mansub dan nasab kata. Raksa mudhaf, hadza min muttasil, mabni ala sukun pada mahal jar mudhaf. Ini kalau kita baca raksa berarti kepala ikut dimakan. Aku makan akan ikan hingga akan kepalanya. Kepalanya ikut dimakan. Nanti boleh juga kita baca akal tuh sama kata hatta ra'si. Kalau kita baca hatta ra'si, kepala nggak dimakan. Aku makan akan ikan hingga kepalanya. Kepalanya nggak masuk dia kalau kita aja. Kalau kita rafa juga boleh nanti hatta ra'suha. Kalau kita baca ra'su, ra'su kita dada. Aku makan akan ikan hingga bermula kepalanya. Ikan itu yang dimakan. Hatta kita sebut hatta ibtidaiyah. Ra'su jadi mubtada nanti. Khabarnya takdir ma'kulun. Kalau kita baca ra'su berarti kepala itu dimakan. Cuma ketika kita baca hatta ra'si yang kepala tidak dimakan. Seolah-olah hatta bermakna ila. Akal tuh sama kata ila ra'si. Kan gitu. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya. Contoh itu akal tuh sama kata fi'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun. Bermula akal tuh sama kata itu fi'il dan fa'il dan maf'ul. Sudah ada ketiga-tiganya. Tuh fa'ilnya sama kata maf'ul. Hatta harfu anfin bermula hatta itu huruf ataf. Rasa ma'tufun ala sama kata. Bermula rasa itu diantafkan kepada sama kata. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun. Bermula yang diantah kepada mansub itu dinasabkan. Ya. Wa ra'sa mudhafun. Bermula ra'sa itu mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Bermula ha di ra'sahu. Ra'saha. Bermula ha itu mudhaf ilaih. Mabniun itu dibina di atas sukun pada mahalnya. Hadza inna khabta ra'saha. Ini seperti ini ya. Jadi inna khabta jika engkau nasabkan akan ra'saha. Ra'saha kita baca. Nah itu tadi kan. Karena boleh juga ra'suha, boleh juga ra'siha. Fa in rafa'taha kanat hatta harfa ibtida'in. Maka jika engkau rafa akannya roksa, niscaya adalah hatta itu huruf ataf, huruf ibtida'. Jika engkau rafa akannya roksa, niscaya adalah hatta itu huruf ibtida', huruf ibtida'. Kenapa disebut huruf ibtida'? Karena kalimat isim sesudahnya i'rab jadi mubtada. Nggak ada hubungan i'rab dengan sebelumnya, nggak ada hubungan secara lafaz, walaupun secara makna ada hubungan apa-apa. Disebutlah hatta huruf ibtida'. Ya. Kalau sudah hatta fi'il mudhari berarti hatta huruf nasab mulai ya. Wa ra'su mubtada'un marfu'un bi dhammatin dhahirati, dan bermula ra'su itu mubtada itu marfu' dengan dhammah yang dhahir.
Bermula ra'su itu mubtada, mubtada yang dirofakkan akan dia mubtada, boleh juga. Nah, dengan dhammah yang tadi. Wa ra'su mudhafun, ra'su itu mudhaf, wal ha'u mudhafun ilaih. Bermula ha itu mudhaf ilaih pada mahal jar. Wa khabarul mubtada'i mahdhufun, bermula khabar mubtada itu dibuang, takdiruhu yang bermula takdirnya khabar itu makulun. Artinya, pemakan akan ikan hatta ra'suha makulun hingga bermula kepalanya itu yang dimakan makulun. Pemakulun khabarul mubtada'i maka bermula makul itu khabar dari mubtada marfu'an bil dhammatil dhahirah dirafa'kan dengan dhammah. Wa in jararta ra'siha wa in jararta ra'saha dan jika engkau jarkan akan ra'saha tadi kita baca ra'siha. Kanat hatta harfa jarin isi adalah hatta itu huruf jar. Berarti ra'sin majrurun bi hatta. Bermula ra'sin itu majrur dengan hatta. Wa alamatu jarhi kasratut dhahiratu bermula tanda jarnya. Ra'si itu kasrah yang zahir. Ra'si mudhafun, ra'si jadi mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih bermula ha itu mudhaf ilaih pada mudhaf ya. Nah, nih lanjut. Fa'in atofta biha ala marfu'in rafa'ta kan gitu. Fa'in atofta maka jika engkau ataf dengannya huruf ataf kepada marfu' si engkau rafa. Fa'in al-fa'u al-fasihat bermula fa itu fal fasihah. Jadi fa di fa'in fa fasihah. Fa yang menjadi jawab dari soal yang ditakdirkan. Kita sering ketemu di belakang. In harfu syartin jadimun. Bermula in itu huruf syarat yang menjazamkan ianya huruf syarat. In itu huruf syarat yang menjazamkan dua fiil. Satu fiil syarat, satu fiil jawab. In harfu syartin jadimun. Bermula in itu huruf syarat. Huruf syarat yang menjazamkan ianya huruf syarat itu yajidimu fi'laini. Bermula in itu huruf syarat yang menjazamkan ya. Itu yang menjazamkan ianya in akan dua fiil. Jadi in menjazamkan dua fiil. Al-awalu fi'lu syarti bermula yang pertama itu fi'il syarat. Wasani jawabuhu wa jaza'uhu bermula yang kedua itu jawabnya syarat dan jaza'nya syarat. Balasan syarat. Fa'in atafta. Maka jika engkau ataf. Atafa fi'lun madin. Fi mahalli jazmin bi'in. Bermula atafa. Atafta. Bermula atafa itu fi'il madi. Pada mahal jazam dengan in. Maknanya atafta ini fi'il madi kan. Pada mahal jazam majzum dengan in sebagai fi'il syarat. Bermula atafa itu fi'il madhi pada mahal jazam dengan itu menjadi fi'il syarat, fi'il syarti. Wa ta'u dhamirul mukhatabi dan bermula ta itu dhamir mukhatab fi mahalli rafa'in pada mahal rafa' itu jadi fa'il. Biha jarun wa majrurun bermula biha itu jar dan majrur muta'alliqun itu yang muta'alla ya jar dan majrur bi atafta. Biha muta'alla kepada atafta. Maka bila engkau ataf, dengan apa engkau ataf? Dengan yang huruf ataf, ala marfu'in kepada engkau ataf kemana? Kepada marfu. Ala marfu'in ta'ala kepada ataf dah. Ala marfu'in jarur majrur muta'alliqun ayatan bi ataf dah. Bermula ala marfu'in itu jar dan majrur itu yang muta'alaq pula dengan ataf. Rafa'ta jika engkau ataf kepada marfu, niscaya engkau rafa'kan. Kau rafa'kan akan maktub. Rafa'a fi'lun madhin. Bermula rafa'a itu fi'il madhi pada mahal jazam dengan in. Itu jawab syarat. Bermula rafa'a itu fi'il madhi pada mahal jazam dengan itu jawab syarat. Wata'u dhamirul mukhatabi fa'ilun bermula ta itu dhamir mukhatab itu jadi fa'il rafa'ata. Au harfu adfen bermula au itu ra'ataf ala mansubin. Jadi idza atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Udah ada syarat, udah ada jawab. Au ala mansubin. Nah, tadi kan kalau langsung kita ataf nggak boleh. Bila engkau ataf dengannya kepada marfu, engkau rafa' jawabannya. Kemudian kita ulang. Bila engkau ataf dengannya huruf ataf kepada mansub, engkau ataf kepada mansub. Jawabannya nasabta. Nah, nasabta. Nggak sah kita ataf. Kita lihat di sini alasannya ya. Jadi harus ditakdirkan syarat lain. Karena sudah ada jawab yang berbeda kan. Dia punya jawab sendiri.
mansubin nasabda. Au harfu atfin. Au itu ro'ata. Ala mansubin. Jarun wa majrurun muta'alliqun bi fi'li syartin mahdhufin. Bermula ala mansubin itu jar dan majrur yang muta'alaqiyah dengan fi'il syarat yang mahdhuf. Jadi ala mansubin ini oh memang huruf ataf tapi ala mansubin nggak boleh langsung kita ataf kepada ala marfu'in tadi. Nggak boleh. Tapi dia muta'alaq seolah-olah ada fi'il syarat di belakang dia. Au atafta ala mansubin nasabta yang kita tadi au atafta. Ala mansubin bermula ala mansubin itu jar dan majrur yang muta'alaqiyah jar majrur dengan fi'il syarat yang dibuat. Dalla alaihi menunjukkan kepadanya fi'il syarat mahdhuf oleh ma sebelumnya yang mahdhuf tadi itu ataf dari atas. Wa takdir bermula takdir itu wa in ataf tabiha ala mansubin kan. Pertama wa in ataf tabiha ala marfu'in rafa'ta. Wa ala mansubin maknanya in ataf tabiha ala mansubin. Jika engkau ataf dengannya huruf ataf atas mansub. Jadi fi'il syaratnya ditakdir nasabta. Kau nasab. Nasabta fi'ilun wa fa'ilun. Nasabta fi'il dan fa'il. Wal fi'lu fi mahalli jazim fi'il. Dan bermula fi'il pada mahal jazam. Jazam dengan ini itu menjadi jawab syarat yang ditakdirkan. Jawabu syartil muqaddari menjadi jawab syarat yang ditakdirkan akannya syarat. Jadi yang di atas jumlahnya. Wa jumlatil jawabil madzkuri ma'tufatun ala jumlati syarti qablaha. Dan bermula jumlah jawab yang disebutkan itu diatafkan kepada jumlah syarat sebelumnya. Sebelumnya jumlah. Bermula jumlah jawab yang disebutkan. Jumlah jawab yang disebutkan. Bermula jumlah jawab yang disebutkan. Itu ataf kepada jumlah syarat sebelumnya. Ya. Ala mansubin nasabta. Ala mansubin nasabta. Ala mansubin nasabta. In atafta ala mansubin nasabta. Nasabta fi'il dan fa'il. Bermula fi'il pada mahal jazam dengan in. Itu menjadi jawab syarat yang ditakdirkan akan dianya syarat. Bermula jumlah jawab bermula jumlah jawab yang disebutkan. Mana jumlah jawab syarat bersama syaratnya yang ditakdirkan. Boleh kita ataf jawab saja enggak. Jadi jumlah jawab bersama syaratnya. Bermula jumlah jawab yang disebutkan itu diatafkan kepada jumlah syarat sebelumnya juga. Wa kadza qauluhu demikian pula itu ucapan musannif au ala mahfudin khafadta. Maknanya au ala mahfudin khafadta au in atafta ala mahfudin khafadta au atafta ala majzumin jazamta kan cuma kita takdirkan fi'il syaratnya. Fakullun minhuma jumlatun syartiyah maka bermula tiap-tiap yang satu dari keduanya ala mahfudin khafadta ala majzumin jazamta. Maka bermula tiap-tiap yang satu dari keduanya itu jumlah syartiyah hudifa syartuha yang dibuang akan syaratnya syartiyah. Dibuang akan syaratnya syartiyah ma'a adatiha bersama adatnya syarat. Jadi khafadta jadamta menjadi jawab syarat dari syarat yang dibuang. Ada fi'il syarat dibuang bersama huruf syaratnya dibuang. Wa baqiya jawabuha dan tersisalah oleh jawabnya syarat. Takdiru dan bermula takdir itu wa in atafta biha ala mahfudin khafadta au in atafta biha ala majzumin jadamta. Nah, jadi jumlah baru diataf. Wal jumlatani ma'tufatani alal ula. Bermula dua jumlah itu diatafkan keduanya atas jumlah pertama. Jadi jumlah in atafta biha ala majzumin jazamta. In atafta biha ala mahfudin khafalta. Ataf kepada pertama. In atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Walam yuj'al qawluhu au ala mansubin nasabta ilah ma'tufan ala qawlihi ala marfu'in rafa'ta. Dan tidak dijadikan akan ucapannya musannif au ala mansubin nasabta langsung. Dan tidak dijadikan akan ucapan musannif au ala mansubin nasabta au ala majzumin jazamta hingga akhirnya. Itu afwan. Maf'ul kedua bagi yuj'al. Dan tidak dijadikan akan ucapan musannif au ala mansubin nasabta hingga akhirnya akan diatafkan kepada ucapan musannif
Ala marfu'in rafa'ta. Kenapa nggak diataf langsung jar majrurnya yang diataf tanpa perlu mentakdirkan fi'il syarat? Li'alla yalzamul atfu, supaya tidak terjadi dah tidak lazimlah oleh mengataf kepada dua makmul, kepada dua makmul dari dua amil yang berbeda keduanya, supaya tidak terjadilah oleh ataf kepada dua makmul dari dua amil yang berbeda keduanya dua amil, wahwa dianya ataf kepada makmul dari dua amil yang berbeda itu terlarang. Ini contohnya. Al-atfu ala ma'mulai amilaini. Bermula mengatafkan kepada dua makmul dari dua amil yang berbeda itu terlarang. Kenapa? Li'anal atifa naibun anil amil. Karena yang mengataf itu menggantikan dari amil. Formula amil yang satu itu tidak beramalia akan jar dan nasab. Nah, dan tidak kuatlah bahwa menggantikan ya pada tempat ganti dua amil. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Mubarak dan Ibnu Sirah. Ya, ini nggak ditulis matan, jadi kita mana cara melihatnya? Jika engkau ataf dengan nyaur ataf di atas marfu, engkau ataf dengan nyaur ataf di atas marfu, korafa, udah kan? Nah, kemudian engkau ataf dengan nyaur ataf di atas mansub kan gitu. Nanti ala marfu'in tadi udah muta'alaq kepada ataf. Nah, sedangkan di depannya ala mansubin wa ala majzumin kan. Kita ataf kepada ala marfu'in misalnya. Berarti muta'alaq lagi kepada ataf kan. Jika engkau ataf dengannya kepada marfu, korafa. Engkau ataf dengannya di atas mansub. Kau nasab kan. Atas mansub kan. Jadi kita ataf kepada dua makmul. Mana tadi? Dan tidak dijadikan akan ucapan musannaf au ala mansubin nasabta, akan yang diatafkan kepada ucapan musannif ala marfu'in rafa'ta. Kenapa enggak langsung ala mansubin kita ataf kepada ala marfu'in? Supaya tidak lazimlah oleh mengataf kepada dua makmul. Atafkan kepada dua makmul, kepada dua makmul dari atafta. Atafta amel kan? Atafa fi'il, ta fa'il. Kemudian ala marfu'in di atas itu makmul atafta namanya. Karena ala marfu'in kan muta'alaq kepada atafta. Supaya tidak lazimlah oleh mengataf kepada dua makmul. Dua makmul dari dua amil yang berbeda keduanya. Ataf kepada dua makmul dari dua amil yang berbeda keduanya. Gimana cara menggambarkan? Supaya tidak lazimlah oleh mengatafkan kepada dua makmul. Ala mansubin, nasabta, ala marfu'in, rafa'ta, kita ataf kepada ala marfu'in. Itu terjadi ataf kepada dua makmul. Dan dua makmul kelihatannya satu makmulnya. Ala marfu'in kan satu makmulnya. Ala marfu'in rafa'ta. Ala marfu'in rafa'ta ya. Ala marfu'in satu rafa'ta satu kan. Jawab syarat makmul. Supaya tidak lazimlah oleh mengatah kepada dua makmul dari dua amil. Dari dua amil yang berbeda keduanya. Dari dua amil yang berbeda keduanya. Coba kita lihat. Paham? Kayak kurang paham. Wala yuqalu dan tidak dikatakan yalzamu min ja'lika au ala mansubin muta'allikan bi fi'lin mahdhufin waqi'an ba'da awil atifati ayyuhdafal mahdhufu wa yabqa ma'muluhu. Dan tidak dikatakan juga, nggak boleh juga kita protes. Lazim, mana lazim terjadi dari menjadikan engkau akan au ala mansubin, akan yang dimuta'ala dengan fi'il ma'dhuf. Waqi'an yang jatuh ianya fi'il ma'dhuf sesudah au yang mengatakan. Lazim apa lazimnya? Jadi ayyuh dafa fa'il yalzam. Lazim oleh bahwa dibuangkan akan maktub supaya buka makmuluhu dan tersisalah oleh makmulnya maktub. Tidak boleh dikatakan terjadi dari kita menjadikan au ala mansubin. Kalau kita menjadikan ala mansubin dimuta'ala dengan fi'il ma'dzuf. Tadi kan kata musannif ala mansubin ini
Muta'alaq dengan fi'il mahdhuf yaitu fi'il syarat kan? Au atafta ala mansubin. Berarti ala mansubin muta'alaq kepada atafta. Atafta yang ditakdirkan, bukan atafta yang disebut. Tidak boleh dikatakan lazim daripada menjadikan kamu akan au ala mansubin akan yang dimuta'alaq dengan fi'il mahdhuf. Yang fi'il mahdhuf itu berada sesudah au. Kan au tadi au ala mansubin. Maknanya au atafta ala mansubin. Nah, dengan fi'il mahdhuf yang jatuh sesudah au yang mengatafkan, oleh apa terjadi? Oleh apa dibuangkan akan ma'tuf. Masa ma'tuf dibuang katanya? Waya buka ma'muluhu dan tetaplah oleh ma'mulnya ma'tuf. Atafta dibuang, tapi muta'alaknya ala mansubin masih ada. Boleh enggak ma'tuf dibuang masih tetap beramal? Katanya enggak boleh, baru boleh sesudah waw. Ini sesudah au bagaimana? Nah, ini. Wadzalika la yajuzu ila ba'dal wawi fasaka. Bermula demikian. Demikian kita buang ma'tuf, tapi masih beramal dia, masih ada makmulnya. Bermula demikian itu tidak boleh ya kecuali sesudah waw, karena waw khusus. Ini kan di sini bukan waw tapi au. Nah, bermula demikian itu tidak boleh ya kecuali sesudah waw, kata waw khusus. Duna au ketiadaan au wa ghairiha dan lainnya au. Kalau sesudah au dan sesudah lain au nggak boleh. Di sini kan au nih. Sesudah au kita takdirkan atafta ala mansubin nasabta. Nah, kok atafta kita buang masih ada makmulnya yaitu ala mansubin. Ya, kan nggak boleh. Oh, nggak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kasusnya berbeda di sini. Li'anna nakulu. Karena kami itu kami katakan al-ma'tuful jumlatu syartiyatu bi asliyah. Karena kami itu kami katakan bermula yang di atas itu jumlah yang syartiyah dengan seluruhnya. Jadi yang di atas itu bukan atafta doang. Kalau atafta yang di atas kita buang masih ada makmulnya nggak boleh. Tapi ini bukan atafta yang di atas. Atafta syarat bersama muta'alaknya bersama jawabnya satu paket baru di atas pada jumlah sebelum. Nah, karena kami itu kami katakan berulama itu jumlah yang syartiyah bi asliha dengan seluruhnya jumlah. La fi'lu syarti fakat, bukan fi'il syarat fakat. Bukan fi'il syarat yang mahdhuf saja yang diatap. Ini marada rumit. Takulu, kau berkata, ini contoh. Takulu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirah. Takulu itu fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma yang dhahir. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta bermula fa'il takulu itu dhamir yang mustatir, bermula takdirnya dhamir itu anta. Takulu, kau berkata. Yakni bermaksud yang musannif annaka takulu fi misalil marfu. Bermaksud oleh musannif kosongnya engkau itu engkau kata pada contoh marfu. Ini contoh marfu. Qoma Zaidun wa Amrun. Berdirilah oleh si Zaid dan si Umar. Qoma fi'il madhi Zaidun fa'ilnya wa ataf Amrun ataf kepada Zaidun kepada marfu. Berarti Amrun kita rafa'kan kata rafa' dhamma isim mufrad. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu qama fi'ilun madhi. Qama itu fi'il madhi Zaidun fa'ilun marfu'un. Wa Amrun al-wawu harfu atfin. Wa itu ra'atah Amrun ma'tufun ala Zaidun. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu. Fatakulu fi misalil mansub dan engkau berkata pada contoh mansub. Dan engkau berkata pada contoh mansub. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Aku telah melihat akan si Zaid dan akan si Umar. Pak yang rabu bermula yang rohnya contoh itu al-wawu harfu arfin. Wa itu ra'ata, ra'aitu fi'ilun wa fa'ilun. Ra'aitu itu fi'il dan fa'il kan? Zaidan maf'ulun bih mansubun. Zaidan itu maf'ul bih yang mansub. Amran al-wawu harfu arfin. Wa ra'ata Amran ma'tufun ala Zaidan. Wal ma'tufu ala al-mansubi mansubun. Wal jumlatu ma'tufatun ala jumlati qoma Zaidun. Dan bermula jumlah ra'aitu Zaidan wa Amran itu di atas kepada jumlah qoma Zaidun wa Amrun kan? Jadi jumlah ra'aitu Zaidan Amran atas kepada jumlah qoma Zaidun wa Amrun. Watakulu fi misalil majrur dan kau mengatakan pada contoh majrur. Karena atah isim kan tiga berarti atah pada marfu marfu, atah pada mansub mansub, atah pada majrur majrur. Atah BL tiga juga atah pada marfu marfu, mansub mansub, majzum majzum kan. Kau mengatakan pada contoh majrur maratu bi Zaidin wa Amrin. Yang rabuhu bermula yang robnya contoh itu al wawu harfu anfin wa rata maratu fi'ilun fa'ilun maratu bin fa'il bi Zaidin jarun majrurun. Bi Zaidin itu jar majrur muta'alliqun muta'allaq dengan maratu. Wa amrin al wawu harfu anfin amrin ma'tufun ala zaidin wal ma'tufu alal majruri majrurun. Cuma di sini nggak ada contoh fi'il, nggak ada contoh fi'il, ada contoh tiga doang. Tapi dalam jarumiyah ada satu lagi kan? Zaidun lam yakum walam yakum kalau ya. Ada. Cuma di sono karena ada lam bukan ataf majidum tapi ataf jumlah.
tah jumlah dalam muktasar. Makanya di sini beliau pengen bilang mestinya musannef tambah contoh untuk fi'il juga. Jangan contoh ataf isim saja. Karena fi'il juga bisa di ataf. Ya, makanya beliau menyatakan wa kana ala alaihi ayyuma lil marfu'i wal mansubi wal majzumi minal af'al. Dan adalah di atasnya musannef. Karena adalah di atas musannef, sepantaslah di atasnya musannef itu ayyuma sila. Bahwa memberi contoh yanya musannef bagi marfu dan bagi mansub dan bagi majzum dari fi'il-fi'il. Mestinya harus ada contoh ataf fi'il. Fi'il yang di atas kepada marfu, fi'il yang di atas kepada mansub, fi'il yang di atas kepada majzum sebagaimana contoh isim lengkap. Nah, ini beliau tambahin contohnya misalul awal. Bermula contoh yang pertama yaitu contoh fi'il marfu di atas kepada fi'il yang marfu. Yaqumu wa yaq'udu Zaidun. Berdiri dan duduklah oleh si Zaid. Yaqumu fi'il mudhari' marfu dan rafa' dhammah. Wa ataf yaqudu ataf pada yaqumu ataf pada marfu marfu dan rafa' dhammah. Zaidun fa'il. Fa'il siapa? Fa'il yaq'udu boleh, fa'il yaqumu boleh karena ini masuk dalam kategori tanazu. Kalau Zaidun kita jadikan fa'il yaqudu berarti yaqumu fa'ilnya mustatir. Yaqumu berdiri ianya si Zaid dan duduklah oleh si Zaid. Nah, jadi kalau Zaidun jadi fa'il yaqumu berarti yaqudu fa'ilnya mustatir. Kan gitu. Tanazu berdiri dan duduk oleh si Zaid. Berdirinya si Zaid dan duduk oleh si Zaid. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'an. Bermula yaqumu itu fi'il mudhari' yang marfu'. Wa yaqudu al-wawu harfu anfin. Oh itu huruf ataf. Yaqudu fi'lun mudhari'un ma'tufun ala yaqumu. Bermula yaqudu itu fi'il mudhari' yang diatafkan kepada yaqumu. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un yang diataf pada marfu' marfu' wa zaidun fa'ilun marfu'un. Bermula zaidun itu fa'il yang dirafa'kan dengan dhamma yang lain. Cuma beliau di sini nggak membahas apakah tergantung atau sebagainya kan. Karena ini pemula. Pemisal lusani bermula contoh yang kedua itu layakuma wa yaquda zaidun. Tidak berdiri dan tidak duduklah oleh si Zaid sama. Jadi lan huruf nasab yakuma mansubilan dan nasab fathah wa ra'atah yaquda atah pada yakuma atah pada mansub mansub dan fathah zaidun fa'il yaquda. Fa i'rabu bermula i'rabnya contoh itu lan harfu nafiin. Lan itu huruf nafi wa nasbin huruf nasab wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Ini sudah di belakang. Lan huruf nafi karena dia menafikan. Huruf nasab karena dia menasabkan. Huruf istiqbal karena ketika fi'il mudhari dimasuki lan berarti zamannya istiqbal. Tidak akan berdiri nanti, tidak akan duduk nanti oleh si yakuma fi'ilun mudhari'un. Yakuma itu fi'il mudhari' mansub dengan lan. Wa yaquda al wawu harfu anfin. Wa itu ataf yaquda ma'tufun ala yakuma. Yaquda ataf pada yakuma. Wal ma'tufu ala al mansub yang subun zaidun fa'ilun marfu. Zaidun itu fa'il marfu. Tidak dijelaskan juga fa'il siapa ya. Nah, jadi zaidun fa'il yaquda. Misal salisi bermula contoh yang ketiga itu lam yakum wa yaqud zaidun. Tidak berdiri dan tidak duduklah oleh Zaid. I'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu lam harfu nafiin, lam itu huruf nafi, wa jazmin huruf jazam, wa qalbin huruf balik. Jadi lam huruf nafi karena maknanya nafi. Huruf jazam karena menjazamkan, huruf qalb karena dia membalikkan. Kalau fi'il mudhari dimasuki lam, fi'il mudhari berzaman madhi. Lam yakum, tidak berdiri ia dari tadi. Belum berdiri ia dari tadi. Jadi yakum berzaman madhi. Makanya huruf qalb, huruf balik. Yakum fi'lun mudhari'un majzuman bilam. Bermula yakum itu fi'il mudhari' yang majzum dengan lam. Wa alamatu jazmi as-sukunu bermula tanda jazamnya yakum itu sukun. Wa yakun al-wawu harfu atfin. Wa itu huruf ataf yakun fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' yang diatafkan kepada yakum. Wal ma'tufu 'alal majzuzi majzum wa zaidun fa'ilun marfu. Zaidun itu fa'il yang marfu. Wallahu a'lam bisawab ilaihil marji wal ma'am. Semoga ada manfaatnya. Mohon segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi.